Pernahkah kamu bertanya, kenapa tidak semua orang yang bekerja keras akhirnya kaya? Padahal mereka rajin, padahal mereka berdoa, padahal mereka tidak malas. Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Tidak semua orang lulus ujian sebelum kaya. Kaya itu bukan hadiah. Kaya itu ujian besar. Dan sebelum Tuhan mempercayakan uang besar, Dia akan melihat siapa dirimu saat belum punya apa-apa. Banyak orang ingin hasilnya, tapi tidak siap dengan proses dan tanggung jawabnya. Karena kekayaan tidak hanya menguji kemampuan, tapi menguliti karakter. Mari kita bicara jujur. Ini bukan video motivasi manis. Ini video peringatan. Ujian pertama menjadi kaya adalah sikap. Saat kamu mulai punya sedikit uang, apakah kamu mulai merendahkan orang lain? Saat penghasilanmu naik, apakah nada bicaramu ikut naik? Banyak orang gagal di sini. Belum kaya, tapi sudah sombong duluan. Padahal, kekayaan sejati tidak membuatmu tinggi, tapi membuatmu tetap membumi. Kalau sikapmu rusak saat uangmu kecil, uang besar hanya akan mempercepat kehancuranmu. Ujian kedua adalah menjaga prinsip. Uang besar selalu datang membawa godaan besar, kesempatan curang, jalan pintas, mengorbankan nilai demi angka. Pertanyaannya, apakah prinsipmu bisa dibeli? Orang yang pantas kaya adalah orang yang tetap lurus meski bisa bengkok. Karena uang yang datang dari prinsip yang dilanggar akan pergi dengan cara yang lebih menyakitkan. Kaya tanpa prinsip hanya menunggu waktu untuk jatuh. Ujian ketiga adalah rasa hormat. Apakah kamu masih menghormati orang yang jasanya pernah membantumu saat kamu belum siapa-siapa? Atau setelah kamu naik, kamu lupa pada mereka yang dulu menopangmu? Orang yang siap kaya tidak lupa akar. Karena orang yang lupa rasa hormat akan kehilangan dukungan tanpa sadar. Dan ketika jatuh, tidak ada lagi yang mau menangkap. 4. Ujian hidup sederhana. Banyak orang gagal kaya karena gaya hidupnya naik lebih cepat dari penghasilannya. Sedikit uang, langsung pamer. Sedikit hasil, langsung flexing. Padahal orang kuat mampu hidup sederhana meski mampu hidup mewah. Kaya sejati bukan soal apa yang kamu pamerkan, tapi apa yang tidak perlu kamu buktikan. Kalau kamu belum bisa mengendalikan keinginan, uang hanya akan menjadi tuan dan kamu budaknya. 5. Ujian minta maaf. Ini ujian yang jarang dibahas. Mampu minta maaf. Banyak orang ingin terlihat benar, padahal yang penting adalah bertumbuh. Orang yang siap kaya tidak takut mengakui salah, karena ego yang terlalu besar tidak akan muat dengan kekayaan besar. Semakin tinggi posisi, semakin rendah hati. Seharusnya 6. Ujian mendengar nasihat. Orang miskin sering merasa paling tahu. Orang bijak justru mau belajar. Apakah kamu mau mendengar nasihat meski datang dari orang yang hidupnya lebih sederhana? Atau kamu hanya mau mendengar apa yang menyenangkan telingamu? Kekayaan datang pada mereka yang mau dikoreksi sebelum dihancurkan. Nasihat itu bukan serangan, itu pelindung. Sekarang, kamu tahu ujian hidup terberat adalah saat kekurangan. Padahal, yang paling berbahaya justru saat kelimpahan datang terlalu cepat. Karena miskin menguji kesabaran, tapi kaya menguji kepribadian. Uang tidak mengubah siapa dirimu. Uang hanya mengeraskan apa yang sudah ada di dalam dirimu. Kalau di dalam dirimu ada ego, uang akan membuatmu arogan. Kalau di dalam dirimu ada luka, uang akan membuatmu pelarian. Kalau di dalam dirimu ada niat buruk, uang akan membuatmu semakin berani. Itulah sebabnya tidak semua orang diizinkan naik. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena belum siap memikul dampaknya. Hari ini, mungkin kamu merasa tertinggal, merasa hidupmu berat, merasa usaha tidak dihargai. Tapi, bisa jadi kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang ditahan agar tidak hancur. Karena kekayaan yang datang sebelum mentalnya matang akan menghancurkan lebih banyak hal daripada yang bisa ia bangun. Rumah tangga rusak, persahabatan pecah, hidup kehilangan arah. Maka, jika hari ini kamu masih diajarkan tentang
rendah hati, tentang menahan diri, tentang menerima kritik, tentang hidup sederhana meski mampu. Itu bukan hukuman. Itu latihan terakhir sebelum kepercayaan besar diberikan. Ingat, satu hal ini, orang yang pantas kaya bukan yang paling lapar uang, tapi yang paling mampu mengendalikannya. Dan saat waktunya tiba, kekayaan tidak akan membuatmu berubah. Karena sejak awal, kamu sudah siap. Siapkan mentalmu, perbaiki sikapmu, kuatkan prinsipmu. Karena ketika kekayaan datang, ia akan menanyakan satu hal. Apakah kamu pantas memegangku? Jika video ini membuka pikiranmu, tekan like, bagikan ke orang yang kamu pedulikan, dan subscribe channel ini. Di sini, kita tidak menjual mimpi, kita membentuk mental baja.